Di Kali Alam Rawotapen inilah diduga menjadi tempat jatuhnya Sumirah umur 54 tahun warga RT 3 RW 15 Dusun Gadungan Desa Klataan Tanggul. Pencarian sudah memasuki hari keempat namun korban tak kunjung ditemukan. Warga sekitar kembali mencari jenazah dengan cara mengaduk-aduk dasar sungai tersebut. Sedangkan kaum ibu-ibu dan anak-anak menabuh ember, panci, dan wajan untuk menimbulkan bunyi-bunyian. Karena dalam kepercayaan kuno, orang yang hilang diduga disembunyikan oleh sejenis makhluk halus. Ya ini kan menurut nenek moyang dulu, katanya kalau ada orang hilang itu dibunyi-bunyikan gitu supaya cepat ketemu. Apa ada yang nyuruh atau kesadaran, Pak? Kesadaran rakyat sendiri. Itu apa? Berhubung kan warganya nggak ada yang di rumah satu, kemungkinan itu hilang dicari, mungkin ketemu masih hidup atau sudah mati, begitu katanya. Dari Tanggul, Sugito Jumber 1 TV melaporkan. Sungai Pandan yang melewati Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari tidak mampu menampung air akibat hujan lebat beberapa hari yang lalu. Sekitar 600 rumah atau lebih dari 1.000 jiwa di desa tersebut terdampak banjir, termasuk puluhan hektar area persawahan yang ditanami padi dan jeruk. Petani yang ada di desa setempat dipastikan mengalami gagal panen. Terus ada berapa hektar kira-kira di sini nih, Mbak? Wah, nggak bisa dihitung. Masalah kan sampai ke utara sana banjirnya itu. Saat ini sudah mulai surut, Pak ya? Ya, mulai. Tapi untuk tanaman padinya seperti apa, Pak? Ya kalau yang ini ya yang jelas gagal panen. Rusak, Pak ya? Iya. Mati, Pak ya? Mati. Terus langkah petani seperti apa ini, Pak, kalau seperti ini, Pak? Ya nggak bisa diteruskan. Kalau diteruskan kan kalau ada hujan lagi kan bangkrut lagi. Jadi petaninya. dibiarkan dulu dibiarkan ya? dulu. Nunggu cuaca reda, Pak ya? Iya. Menurutnya banjir ini disebabkan oleh pendangkalan dan penyempitan sungai sehingga pemerintah diharapkan segera melakukan normalisasi. Terus jeruk ini umur berapa tahun, Pak? Kalau umurnya ini sekitar 4 tahun. Ini kerusakan pada tanaman jeruk apa ini, Pak? Ya banjiran itu cuma. Busuk gitu, Pak? Ya busuk batang itu. Akarnya kan nggak berkembang, Pak, kalau ada air. Untuk saat ini petani lagi ngapain ini, Pak? Lagi apa itu namanya ya khawatir untuk ini biar keairan gitu aja. Dirapikan gitu, Pak? Ya dicongkok-congkok gitu biar tinggi. Gitu. Kalau buahnya dikena air sedikit aja semalam aja udah rontok semua. Rontok, Pak? Iya rontok. Kepala Desa Tegalwangi Andi Wibowo mengaku sudah berkoordinasi dengan Muspika Umbul Sari yang dalam waktu dekat akan melakukan gotong royong bersama warga untuk membersihkan sungai. Ya, yang jelas kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak pengairan juga, struktural pemerintahan juga dari Muspika untuk koordinasi masalah ini. Mungkin kita ajukan untuk normalisasi atau normalisir saluran air tersebut ya, atau sungai tersebut kita ajukan normalisir jika kita bersihkan kayu-kayu yang atau ranting-ranting yang sekiranya mengganggu aliran sungai di kali tersebut, sungai tersebut. Dari Umbul Sari, Sugito Jumber 1 TV melaporkan. Gotong royong pembersihan atap gedung SDN 3 Gumelar ini dilakukan oleh jajaran Muspika Balung bersama TNI Polri, Satpol PP, dan pemerintahan desa setempat. Mereka segera menurunkan genteng agar tidak beresiko menimpa siswa. Kapten Amjuari Indro Cahyono selaku Komandan Koramil 082422 Balung mengaku prihatin dengan kondisi SDN 3 Gumelar, sehingga ia segera memerintahkan anggotanya untuk bergotong royong membersihkan atap gedung sekolah agar tidak membahayakan para siswa. Jadi hari ini kita bersama-sama melaksanakan pembersihan kerja bakti agar tidak terjadi ke gedung yang lain. Gitu. Demikian. Melihat kondisi bangunan seperti saat ini seperti apa? Kondisi memang sudah tua, untuk bahan-bahan kayu, temboknya kalau nggak segera diperbaiki ini akan nanti merembet ke mana-mana. Jadi diharapkan untuk instansi terkait segera diperbaiki atau direhab agar tidak melebar ke gedung yang lain. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jumber 1 TV melaporkan.
Nampak dalam rekaman video amatir warga saat penangkapan pelaku yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita, Prita Hapsari, warga Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Pakrang, Jember. Saat penangkapan, pelaku tersebut sempat melakukan perlawanan dan warga ada yang terkena sabetan senjata tajam pelaku. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah warga secara bersama-sama mengamankan pelaku. Pelaku bernama David, warga desa Bedadung, Kecamatan Pakusari. Korban, Prita Hapsari, ditemukan warga dalam kondisi tewas bersimbah darah di kamar mandi dengan luka gorok di bagian leher. Sementara itu, polisi yang datang ke TKP langsung mengamankan pelaku dan langsung melakukan olah TKP serta mengumpulkan beberapa barang bukti dan akan mengambil keterangan saksi-saksi. Sementara kami menemukan di TKP tadi ada korban seorang wanita usia kurang lebih 48 tahun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Untuk saat ini kami sudah mengamankan terduga dari pelakunya. Kami akan melakukan pemeriksaan dulu terhadap yang bersangkutan, kemudian para saksi yang ada di TKP. Selanjutnya untuk hasilnya nanti akan kita sampaikan kemudian, karena kami juga belum bisa mendapatkan fakta yang terjadi. Saat ini masih melakukan pendalaman terhadap para saksi maupun pelakunya. Nanti akan kita cocokkan antara barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian luka yang diderita oleh korban, dan fakta-fakta lain yang kita dapatkan dari olah TKP yang sudah dilaksanakan oleh Satreskrim. Dua korban luka lainnya kondisinya bagaimana? Nah, ini nanti kita cek dulu karena masih di rumah sakit. Ya, nanti kita cek dulu untuk korban meninggal, nanti kita lakukan otopsi untuk mengetahui apa penyebab dari kematiannya. Sedangkan korban yang luka yang lain nanti akan kita lihat dulu hasil dari pemeriksaan dokter terkait dengan visum luar maupun visum dalam nanti seperti apa. Guna kepentingan penyidikan dan juga memastikan penyebab kematian, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Subandi Jember untuk dilakukan otopsi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan ini dilakukan di Dusun Banjarsari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari. Dalam peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2021 silam itu terdapat 31 adegan. Menurut Kanit Pidum Ibda Bagus Dwi Setiawan, pembunuhan yang dilakukan oleh Amir Sutrisno, warga Kandang Rejo, Desa Sukorno, Kecamatan Umbul Sari itu dilatar belakangi persoalan asmara. Korban dinilai sering menggoda mantan istri pelaku, sehingga timbul dendam dan terjadilah pembunuhan di persawahan Dusun Banjar tersebut. Pelaku membacok korban di bagian perut dan kepala, kemudian memukul kepala korban dengan memakai kayu. Setelah korban tidak bergerak, pelaku langsung menyeret dan melempar tubuh korban ke parit di tepi sawah. Kemudian pelaku langsung melarikan diri dan bersembunyi di Surabaya selama 2 bulan. Pelaku dijerat pasal 338 subsider 340 dengan ancaman pidana minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Penasihat hukum tersangka. Ada berapa adegan? Jadi di sini kita memperagakan 31 adegan totalnya. Untuk yang di TKP eksekusi ini ada 9 adegan. Ini pelakunya memang pelaku tunggal? Sementara pelaku tunggal dengan tersangka saudara Amir Sutrisno, korban atas nama Fani Yulianto. Ya, untuk motifnya sendiri seperti apa? Motif atau modus tersangka sementara yang di hasil dari pemeriksaan sampai dengan ini adalah ingin menguasai motor korban maupun adanya rasa dendam karena korban saudara Fani Yulianto dianggap pernah mengganggu atau merayu mantan istri pelaku. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Kali ini kendaraan truk milik Haji Kurtubi, warga desa Kaligelagah, Sumber Baru, yang menjadi sasaran teror pembakaran mobil oleh orang yang tak dikenal. Truk naas nomor polisi M8060 UP rusak parah
di bagian pintu depan kanan dan sebagian mesin termasuk filter udara dan lain-lain. Sang pemilik Haji Kurtubi yang merupakan mantan kepala desa periode 2003 sampai 2008 meyakini pembakaran mobil ini masih berkaitan dengan politik pasca Pilkades. Sudah 2 mobil di desa tersebut yang dibakar oleh orang yang tak dikenal. Sedangkan kasus pembakaran 1 mobil lainnya terjadi di Desa Gelang, kecamatan setempat. Saat kejadian, Haji Kurtubi sedang tidak enak badan dan sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat, ia terbangun kemudian merasakan bau hangus terbakar. Setelah melihat ke garasi, ia mendapati truk miliknya sedang dilalap si jago merah. Dengan peralatan seadanya dan dibantu tetangga, api berhasil dipadamkan beberapa saat kemudian. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai hingga 60 juta rupiah. Ya, mudah-mudahan petugas bisa mengungkap masalah tiap kejadian itu, soalnya khususnya Kali Gelagah mulai sejak kejadian, mulai dari pelaksanaan Pilkades sampai dilantik sampai sekarang sekitar 2 bulan cukup banyak kejadian, satu pun tidak ada bisa terungkap. Mudah-mudahan kejadian sekarang ini bisa terakhir, pelakunya bisa cepat ketangkap dan mudah-mudahan cepat dikasih kesadaran dengan Allah, Pak. Selain teror pembakaran mobil, di Desa Kali Gelagah juga terdapat kasus teror pembabatan tanaman seperti pohon kopi, pohon manggis, dan tanaman lainnya dengan luas sekitar 4 hektar. Kepala desa yang baru menjabat 2 bulanan membenarkan adanya kejadian di desanya dan berharap agar kasus ini segera terungkap karena dengan kejadian seperti ini warga menjadi resah. Tidak dikenal, semoga secepatnya tertangkap juga. Karena ini sangat meresahkan warga masyarakat Desa Kali Gelagah. Tiap malam, Pak, di Desa Kali Gelagah, warga tiap-tiap dusun sudah melakukan patroli tiap malam, mengadakan patroli. Alhamdulillah mengurangi terjadinya curanmor di Desa Kali Gelagah ini. Ini nomor 1 penyebabnya mungkin kurang menerimanya hadis Pilkades, jadi pilihan di Desa Kali Gelagah ini termasuk menyangkut masalah politik, nomor 1 di situ, Pak. Saat dimintai keterangan melalui telepon seluler, Kapolsek Sumber Baru AKP Fatur mengatakan bahwa identitas para pelaku teror dan pembabatan tanaman sudah dikantongi petugas. Apalagi tim dari Polres Jember sudah diterjunkan dan dibantu oleh anggota Koramil setempat. Dari Sumber Baru, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Berikut merupakan kondisi Sungai Badean yang membelah 2 kecamatan di kaki Pegunungan Argopuro, yakni Kecamatan Bangsal Sari dan Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Hingga Jumat pagi, aliran sungai ini masih tampak deras dengan air berwarna keruh kecoklatan. Material banjir berupa lumpur, batu, dan bongkahan kayu juga turut menghantam rumah-rumah di sepanjang bantaran sungai. Akibatnya sejumlah rumah roboh karena diterjang banjir yang terjadi pada Kamis malam. Tingkat kerusakannya lebih fatal dari tahun-tahun kemarin, tidak seperti tahun-tahun 2006, 2010. Sekarang sangat volumenya sangat fatal. Dari sungai apa ini, Pak? Sungai Ketum. Ada berapa rumah mungkin yang terdampak di sini? Kurang lebih 7 jangan. Itu rusak, ya. Yang roboh berapa? Yang roboh ada 3 rumah itu fatal lah. Di lokasi lain di utara mungkin, Pak? Belum tapi ada informasi tadi di wilayah utara itu rumah yang permanen itu ambruk juga. Beruntung warga sudah mengungsi ke daerah dataran yang lebih tinggi sejak debit air sungai mulai naik. Ini kondisi rumahnya gimana, Mbak? Rusak, parah. Roboh. Habis. Dapurnya habis. Semuanya perabotan sudah habis. Nggak sempat diselamatkan dulu. Waktu roboh apa, Mbak? Awalnya ada suara gemuruh atau gimana, Mbak? Nggak dengar apa, wes anu sih Mas. Oh, sudah ngungsi. Fungsinya kemana waktu? Terus pulang-pulang sudah roboh gitu ya? Banjir sendiri dipicu tingginya curah hujan di kawasan lereng Pegunungan Argopuro sehingga membuat 3 aliran sungai yakni Sungai Dinoyo, Sungai Kalijompo, dan Sungai Badean meluap.
Hingga kini BPBD Kabupaten Jombor masih terus melakukan pendataan terkait dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dengan dibantu oleh tim BPBD Jember, Basarnas, PMI, dan para relawan, warga Dusun Kerajaan, Desa Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji, Jember ini melakukan gotong royong membersihkan endapan lumpur. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemulihan pasca banjir sehingga aktivitas warga bisa kembali normal. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jember memberikan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak banjir di lokasi Dusun Kerajaan, Desa Rambi Puji tersebut. Menurut Zainul Hasan selaku warga setempat, banjir yang menggenangi pemukiman warga ini memang sering terjadi saat curah hujan sedang tinggi. Setidaknya ada sekitar 60 rumah warga yang terdampak banjir. Jadi musibah di sini ini, banjir di sini ini hampir setiap tahun, sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Jadi setiap malam masyarakat di sini ini hampir tidak bisa tidur. Jenengan bisa lihat sendiri tadi lokasinya, masyarakat sekarang masih bersih-bersih, masih beres-beres ya. Ada yang TV-nya yang rusak, ada yang perabotnya yang rusak. Ini kasihan, sedih rasanya. Saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Jember ya, dan provinsi agar supaya segera membantu, karena ini sangat-sangat emergensi sekali. Dan kami sudah koordinasi mengusulkan kepada Dinas Pengairan Provinsi terkait dengan masyarakat yang terdampak banjir, terutama di daerah Tempian Rambi Puji ini. Ini sangat tragis sekali kalau tidak segera turun dari pemerintah, terutama dari Dinas Pengairan, karena banjir itu datangnya tengah malam. Dan ada sekitar 150 kakak yang terdampak, sehingga kami berharap kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten segera turun menangani bagaimana bisa mengantisipasi banjir yang akan datang. Oleh karena itu kami berharap agar dinas terkait supaya segera turun dan mencari solusi bagaimana masyarakat tidak lagi terdampak banjir. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman langsung meninjau bangunan rumah yang terdampak banjir. Beberapa rumah terimbas banjir bandang meluapnya aliran sungai lereng Argopuro. Selain berdialog dan meninjau aliran sungai, Wabub juga memberikan bantuan sosial berupa sembako bagi warga yang terdampak. Tak hanya itu, Pemkab bersama dinas terkait segera melakukan normalisasi aliran sungai dari lereng Argopuro tersebut dan memasang bronjong di sekitar daerah aliran sungai atau das. Sementara ini kita melihat fasilitas-fasilitas umum yang terkena dampak dari banjir ini, antara lain dam Pacar di Kemiri. Ini langkah-langkah awal, nanti akan segera dilakukan bronjong. Dari PO nanti akan segera dibronjong karena ini mengairi kurang lebih sekitar hampir 125 hektaran di 3 desa. Ini menjadi vital, menjadi penting karena tinggal 125 hari lagi atau apa mau panen mintanya. Nah, juga yang di sini nanti akan kita upayakan untuk alat berat sehingga nanti menormalisasi lagi jalur yang semestinya untuk sungai ini. Nah, sementara yang lain nanti ini penanganan sementara mungkin, kali. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kasus tewasnya bocah akibat dianiaya ibunya di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember mulai menampakkan titik jelas. Guna melengkapi berkas dan fakta di TKP, polisi hari ini melakukan rekonstruksi kasus yang melibatkan tersangka berinisial IR usia 28 tahun. Ibu muda tersebut tega memukul anak perempuannya yang berumur 7 tahun karena jengkel lantaran sang anak yang buang air besar di celana. Dalam rekonstruksi ini diperlihatkan bagaimana tersangka secara keji melakukan aniaya kepada anaknya, bahkan hal itu dilakukan berulang kali. Tersangka mengaku kesal dengan ulah korban, kemudian melakukan tindakan aniaya supaya korban jerah.
Namun korban menangis histeris yang membuat tersangka semakin kalap. Tersangka mengaku menyesal telah melakukan tindakan kekerasan yang membuat anak sematawayangnya tewas di tangannya sendiri. Saat kamu mukul, dia kan kamu bilang sering berak di celana. Nah, saat kamu mukul, apa sih yang mau kamu luapkan itu? Enggak ada, cuma kesel. Kesel gitu. Kenapa kesel? Kamu keberatan cuci pakaiannya atau? Sengaja apa enggak, Bu? Enggak disengaja. Spontan gitu? Itu anakmu kan? Habis dipukul, terus dia itu nangis enggak? Anaknya? Ibu merasa nyesel itu? Nyesel banget. Anaknya merasa kesakitan? Iya. Sementara itu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember mengatakan bahwa ada 5 adegan dalam rekonstruksi sebelum korban meninggal dunia. Polisi juga tengah memeriksa kejiwaan tersangka terkait kasus ini. Selanjutnya berkas rekonstruksi akan dilanjutkan kepada jaksa penuntut umum. Iya, jadi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur hingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia ini dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri dengan sadar, dan ini dilakukan sering kali terjadi. Jadi ya, karena kejadiannya berulang, ini terjadi mulai September 2021 hingga saat anak tersebut menyebabkan meninggal dunia. Jadi sudah ditetapkan sebagai tersangka, tinggal proses penyidikan kita gelarkan, kita limpahkan ke DPU. Juga tadi kayak butuh psikiater, Bu, itu maksudnya bagaimana? Betul, jadi kita juga memeriksakan kejiwaan dari tersangka, apakah dalam keadaan normal atau mungkin mengalami kelainan dalam psikisnya. Dari sumber baru, Sugito Jember 1 TV melaporkan.